Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Nomor absensi saya yaitu nomor 30. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis penyakit tanaman hutan. Penyakit tanaman adalah suatu perubahan atau penyimpangan dalam satu atau lebih bagian dari rangkaian proses fisiologi. Penggunaan energi yang mengakibatkan hilangnya koordinasi di dalam inang. Proses-proses fisiologi dalam tanaman antara fotosintesis, respirasi, nutrisi tanaman, hormon tumbuh, tropisme, gerakan nastik, fotoperiodisme, fotomorfogenesis, perkecambahan, dormansi, transpirasi, dan sistem Pada hakikatnya, proses fisiologi tanaman adalah tentang bagaimana tanaman hidup bekerja atau how living plants work dalam kehidupan seperti: pertama, bagaimana tanaman menggunakan energi radiasi matahari dalam asimilasi atau reduksi karbon dioksida atau CO2. Kedua, bagaimana tanaman mengubah karbon yang direduksi menjadi bahan penyusun tumbuhnya. Ketiga, bagaimana tanaman memperoleh air dan unsur hara yang kemudian disebarkan ke seluruh bagian tubuhnya. Keempat, bagaimana tanaman tumbuh dan berkembang. Kelima, bagaimana tanaman memberikan tanggapan pada lingkungannya. Keenam, bagaimana tanaman memberikan tanggapan pada cekaman atau kondisi yang tidak sesuai lingkungannya. Ketujuh, dan yang terakhir, bagaimana tanaman berkembang biak atau bereproduksi. Gangguan proses fisiologi tersebut yang dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman sehingga tidak optimal. Berdasarkan penyebab penyakit dibagi menjadi dua, yaitu penyakit biotik dan penyakit abiotik. Penyakit biotik adalah suatu penyakit yang disebabkan organisme penyakit-penyakit sehingga terdiri dari tiga komponen, yaitu inang, patogen atau penyebab penyakit, dan lingkungan. Sedangkan penyakit abiotik adalah penyakit yang disebabkan non-organisme dan terdiri dari komponen inang dan lingkungannya. Secara umum, tanaman yang terserang dapat menunjukkan indikasi sebagai akibat terganggunya proses fisiologis, yaitu pertama, gejala adalah kelainan atau penyimpangan proses fisiologis normal yang ditunjukkan oleh tanaman inang itu sendiri sebagai akibat dari rangsangan patogen, misalnya daun menguning, layu dan rontok, serta tanda sing, yaitu indikasi pada tanaman inang sebagai bentuk kenampakan struktur vegetatif dan generatif dari patogen, misalnya tubuh buah, hifa, dan spora. Berdasarkan proses terjadinya, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi tiga tipe gejala pokok, yaitu 1. Nekrosis. Nekrosis adalah gejala kerusakan tanaman akibat terserang penyakit yang ditandai dengan rusak dan kematian sel-sel jaringan tanaman. Proses kematian sel dan jaringan ini ditandai dengan perubahan warna dari hijau ke kuning, kemudian menjadi coklat dan mati mengering akibat serangan patogen. Gejala yang termasuk kategori ini diantaranya adalah: 1. Kanker, yaitu kematian jaringan pada kulit batang, cabang maupun akar yang ditandai dengan bentuk cekungan dan retakan. Kedua, bercak daun, pola spot atau bintik yang muncul pada daun akibat serangan penyakit. C. Busuk jaringan tanaman. Dan D. Mati pucuk atau terjadi pada pucuk-pucuk tanaman yang masih muda. Penyakit yang kedua, hipertropik atau hiperplasia. Terjadinya pembesaran secara abnormal dalam ukuran dari organ tanaman. Hal ini terjadi karena adanya perangsangan terhadap jaringan tanaman untuk tumbuh secara berlebihan. Pembesaran organ tanaman ini dapat terjadi karena hiperplasia atau hipertropik atau karena keduanya yang terjadi sekaligus. Hiperplasia adalah pembesaran dalam ukuran secara abnormal karena bertambah dalam jumlah sel. Hipertropik adalah pembesaran karena pertambahan besar dalam ukuran sel. Pertambahan besar keadaan ini dapat terjadi dalam sebagai bentuk yang disebabkan oleh berbagai penyakit. A. Puru atau galls adalah salah satu bentuk malformation dari bagian tanaman yang terserang penyakit dengan bentuk yang agak bulat seperti krogal, bintik akar, dan sebagainya. B. Keriting atau curl adalah perubahan bentuk yang terjadi karena adanya pertumbuhan yang lebih cepat pada salah satu bagian dari organ tanaman, misalnya pada daun. C. Sapu setan atau witch's broom adalah berkembangnya tunas-tunas aksiler menjadi sejumlah percabangan yang timbul dari bagian tertentu sehingga merupakan berkas yang menyerupai sapu. Gejala ini umumnya disertai dengan terjadinya hambatan perkembangan ruas, batang, dan daun, sehingga ranting yang rapat itu mempunyai ruas-ruas yang pendek dan daun yang kecil. Dan D. Akar berambut atau hairy root adalah sejumlah akar halus yang dibentuk secara abnormal. Penyakit yang ketiga yaitu atrofi atau hypoplasia
Atrofi adalah adanya penghambatan dalam pertumbuhan sehingga menyebabkan kekerdilan apabila dibandingkan dengan tanaman lain atau bagian lain yang sehat. Seluruh tanamannya atau hanya terbatas pada bagian tertentu saja dapat menunjukkan gejala kerdil. Lalu kita lanjut pada serangan penyebab penyakit. Pada tanaman kehutanan, hampir semua fase tumbuh dapat menjadi target serangan penyebab penyakit atau patogen, mulai dari fase biji, semai di persemaian, tanaman muda, tanaman tua, dan produk pasca panen atau hasil kayu. Lalu ke penyakit biji. Biji pada tanaman kehutanan dapat terserang penyakit karena berbagai hal, misalnya tidak masak atau masih mentah pada saat biji diunduh. Kedua, pengeringan yang kurang sempurna. Ketiga, pembersihan buah kotoran pada biji yang tidak baik. Keempat, penyimpanan yang tidak steril. Dan yang kelima, tanpa perlakuan bahan pestisida atau fungisida untuk mencegah serangan jamur. Lalu kita lanjut ke penyakit pada semai di persemaian. Penyakit di persemaian bisa terjadi karena tanaman dan jaringan yang masih muda. Penanaman yang rapat, sejenis dan lingkungannya yang mendukung. Beberapa penyakit yang muncul di persemaian tanaman kehutanan antara lain. 1. Penyakit dumping off. Yang kedua, pembentukan puru atau gal. Yang ketiga, penyakit antraknosa atau antraknosiasis. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan.